Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, Johnny di sini. Kali ini gue bakal kasih kalian part 2 dari Pirates of Caribbean seri keempat. Dan buat lu yang belum nonton part satunya, mending tonton dulu ya cuy. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, atau kalian bisa pencet tombol di atas sini. Gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Squad. Di teluk itu mereka langsung bersiap-siap menurunkan perahu, menyebar jala, juga mereka membutuhkan cahaya yang sangat terang. Selanjutnya mereka menggunakan menara yang berada di sekitar teluk itu untuk membuat cahaya yang terang agar Putri Duyung itu bisa terpancing untuk keluar, karena Putri Duyung sangat tertarik dengan cahaya buatan. Buruknya, mereka yang berada di perahu dijadikan sebagai umpan untuk memancing Putri Duyung itu keluar. Beberapa kabar menceritakan bahwa ciuman Putri Duyung dapat melindungi para pelaut agar tidak tenggelam. Tapi salah satu orang di sampan itu menyangkal hal itu karena Putri Duyung itu sangatlah ganas. Lalu mereka akan menarik pelaut dari perahu dan membawa pelaut itu ke dasar laut, ditenggelamkan lalu memakannya. Juga Putri Duyung tertarik dengan nyanyian. Scram diperintahkan oleh mandor kapal untuk bernyanyi. Sudah lama mereka bernyanyi hingga sampai mereka kelelahan. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka melihat Putri Duyung yang sangatlah cantik sekali yang berada di dekat kapal mereka. Putri Duyung itu sempat akan dibunuh oleh mereka, tapi itu ditahan. Scram mencoba mendekati Putri Duyung itu. Sepertinya ia tertarik dengannya. Ia sempat dicegah, tapi ia tetap ngotot dengan pilihannya. Putri Duyung itu melanjutkan nyanyian dari Scram yang membuat Scram semakin tergoda dengannya. Di saat itu, beberapa Putri Duyung mulai muncul juga. Awak kapal itu merasa sedikit ketakutan, tapi Scram semakin tidak tahan dan ingin menciumnya. Dan tiba-tiba Putri Duyung itu menyerang mereka yang berada di kapal itu. Perahu mereka dilubangi. Bahkan beberapa orang dibawa ke dalam laut. Di saat pertempuran itu terjadi, anggota lainnya membantu dengan menurunkan bom ke dalam laut. Juga mereka akan menangkap Putri Duyung itu dengan menggunakan jalannya. Kapal Blackbeard dikendalikan oleh Teach agar bisa ia mengendalikan kemana arahnya Putri Duyung itu. Satu persatu pemegang jala itu ditarik ke dalam air. Jack memperingatkan mereka untuk mundur, tapi Blackbeard tetap memaksa mereka untuk menangkap Putri Duyung itu. Gerombolan Putri Duyung mulai berdatangan. Situasi semakin kacau. Angelica hampir saja ditarik oleh Duyung itu, tapi Jack berhasil menyelamatkannya. Jack pun lari menuju ke menara itu untuk mematikan cahaya lampunya. Di saat Jack mencoba meledakkan menara itu, dan kebum, menara itu hancur. Misionaris hampir saja tertimpa reruntuhan itu. Seseorang Duyung menyelamatkannya. Mereka berhasil menangkap salah satu dari Duyung itu, tapi bukannya Duyung yang mereka dapat, tapi malah Scrum yang mereka tangkap. Mereka pun langsung bergegas untuk mencari Duyung yang tersisa. Sang misionaris berhasil mendapatkan Duyung yang sudah menyelamatkannya. Ia sangat cantik dan menggoda. Sepertinya ia tidak tega untuk menangkapnya, tapi Duyung itu tetap ditangkap oleh Blackbeard. Pagi tiba, Barbossa sampai ke teluk itu juga. Mereka terkejut karena mereka mendapatkan bangkai-bangkai Duyung yang mati di sana, yang artinya Blackbeard sudah satu langkah di depan mereka. Mereka harus bergegas. Sialnya, kapal mereka diserang oleh Putri Duyung.
Jadi selanjutnya mereka harus berjalan untuk segera sampai lebih cepat dari Blackbeard. Barbossa pun juga mengancam Gibbs agar cepat menunjukkan arah dan segera berangkat. Di sisi lain, Blackbeard dalam perjalanan menuju rute selanjutnya, Jack dipaksa untuk memandu mereka ke arah yang ditentukan dengan kompasnya. Tujuan mereka sekarang adalah ke kapal dari Ponce de Leon. Mereka berangkat. Hutan, rawa mereka lewati. Di situ juga terungkap bahwa ritual itu membutuhkan air mata Putri Duyung untuk mendapatkan air mata awet muda itu. Salah satu cawan berisi air mata, sedangkan satunya tidak. Yang berisi air mata akan memberikan umur panjang dan lainnya sebagai korban. Mereka sempat berhenti untuk beristirahat. Di saat itu, Jack bertanya kepada sang misionaris tentang bagaimana cara agar Jack setelah mati, ia akan ditempatkan pada tempat yang berisi orang-orang baik. Misionaris pun memberikan solusinya bahwa ia bisa pindah agama. Misionaris pun melihat ke arah duyung itu. Ia terkejut, sepertinya duyung itu sedang lemah, kekurangan udara. Ia meminta Quadmaster untuk membuka petinya, tapi itu tidak disetujui olehnya. Misionaris pun nekat membuka peti itu secara paksa. Perjalanan berlanjut hingga mereka sampai ke sebuah tebing. Blackbeard menyuruh Jack untuk melompat dan mengambil cawan itu. Angelica tidak setuju dengan itu karena Jack bisa saja kabur. Ia memutuskan bahwa ia yang akan melompat, tapi itu dihalangi oleh ayahnya. Jack pun dipaksa Blackbeard untuk melompat. Jika tidak, Blackbeard akan menembak Angelica. Blackbeard sebenarnya tidak tega dengan pembunuhan putrinya. Lalu ia menyuruh Quadmaster untuk menyediakan 6 pistol dan 2 diantaranya berisi peluru. Tapi Jack yang akan memilih pistol itu yang akan digunakan untuk menembak Angelica. Saat dicoba, pistol pilihan pertama Jack tidak berisi peluru, tapi Jack meragukan kalau pistol itu tidak berisi semuanya. Dan Jack pun tidak tega jika Angelica mati di depannya, dan ia memutuskan untuk melompat. Barbossa dan lainnya dalam perjalanan, dan mereka sempat berhenti karena Gibbs dihinggapi oleh seekor katak yang sangat beracun. Tapi Barbossa malah menyimpan katak itu. Di posisi Jack, ia sangat terburu-buru mencari kapal itu. Tapi akhirnya Jack sampai. Keadaan kru Blackbeard menjadi lebih buruk karena akuarium mereka pecah. Duyung itu terjatuh dan ia berubah menjadi manusia. Tapi ia tidak bisa berjalan karena kakinya masih terluka. Sang misionaris pun memutuskan untuk menggendongnya karena jika duyung itu tidak mau ikut, ia akan dibunuh. Setelah itu, mereka sempat beristirahat lagi dan sepertinya misionaris tertarik pada duyung itu. Juga begitu dengan duyung itu karena misionaris berbeda dengan lainnya. Setelah itu, sang misionaris memberikan nama kepadanya yaitu Sirena. Jack sudah sampai ke kapal itu. Kapal itu berada di tepi tebing. Jack masuk dan menemukan banyak harta Ponce de Leon. Terkejutnya, Jack bertemu dengan Barbossa. Barbossa pun bertanya kepada Jack, kenapa ia ada di sini? Ya tentu, itu karena Blackbeard yang menyuruhnya. Mereka berdua menginginkan cawan perak itu. Saat Jack menyerang Barbossa, tiba-tiba kapal itu bergoyang. Dan mereka harus seimbang agar kapal itu tidak jatuh. Peti dari cawan itu terlihat. Mereka memperebutkan peti itu di tengah kapal yang bergoyang. Karena mereka tidak mau mengambil resiko, mereka memutuskan untuk bekerjasama untuk membuka petinya. Terkejutnya mereka, peti itu sudah diambil oleh kerajaan Spanyol. Selanjutnya mereka mencoba mendekati tengkorak kapten dari Ponce de Leon untuk melihat petanya. Saat Jack menyentuh petanya, ternyata Barbossa tahu di mana lokasi perkemahan dari kerajaan Spanyol. Di perkemahan itu, Jack dan Barbossa didatangi oleh Gibbs dan pasukan lainnya. Jack kesal kepada Gibbs karena setelah ia membebaskannya dari penjara, ia malah mencuri petanya. Dan mereka memutuskan untuk bergegas. Blackbeard sampai ke kuburan para putri duyung. Serena dipaksa untuk menangis.
Sepertinya ia sangat kuat mental. Bahkan, ia sempat dipaksa menangis oleh Blackbeard. Misionaris tidak terima karena Serena disakiti oleh Blackbeard. Tapi Blackbeard tahu ternyata kalau sang misionaris menyukai Serena. Setelah itu, Blackbeard mengancam Serena lagi. Jika ia tidak memberikan air matanya, misionaris akan dibunuh. Sempat dihalangi oleh Angelica. Karena itu akan membuat ayahnya masuk ke neraka. Dan misionaris disayat pisau oleh Quad Master dan Serena tetap tegar untuk tidak menangis. Di perjalanan, Gibbs bertanya kepada Jack tentang rencananya, tapi Jack malah curhat kepadanya tentang seorang wanita yang dulu ia tinggalkan. Dan sepertinya Jack mencintai wanita itu, tapi wanita itu telah Jack tinggalkan beberapa tahun yang lalu. Itu merupakan tindakan yang memalukan. Jack pun bingung dengan perasaannya, dan akhirnya mereka sampai ke kamp tentara Spanyol. Jack dan Barbossa mulai mengendap-endap untuk mengambil cawan itu. Mereka melihatnya. Setelah itu, mereka langsung melanjutkan pencurian itu. Di saat itu, Jack mencium aroma aneh dari pedang Barbossa. Ternyata kaca beracun tadi, racunnya dioleskan oleh Barbossa ke pedangnya, dan satu goresan saja bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Mereka pun mulai mengambil cawan itu dan membuat penjaga pingsan. Tapi Jack dan Barbossa ketahuan. Kejar-kejaran pun terjadi. Mereka pun tersesak dan ditangkap. Di sisi lain, misionaris bangun dari pingsannya. Ia langsung lari menghampiri Sirena dan mencoba untuk menyelamatkannya. Ternyata benar, misionaris itu mencintai Sirena. Tiba-tiba, pasukan Blackbeard langsung menangkap Sirena dan mengambil air matanya. Jack dan Barbossa diikat pada pohon kelapa. Sempatnya, mereka malah mabuk di sana. Barbossa pun bercerita tentang tujuan sebenarnya darinya. Balas dendam. Barbossa ingin balas dendam kepada Blackbeard karena ia sedang membuat Pearl tenggelam. Saat itu, kru Barbossa berada di lepas pantai Hispaniola. Mereka diserang tanpa peringatan, bahkan tanpa tawaran untuk berunding. Mereka dihujani oleh peluru meriam. Kemudian, laut bergejolak. Black Pearl tidak terkendali. Tali menjulur seolah hidup dan mengikat mereka. Kaki Barbossa terikat, tapi tangan ia lolos. Selanjutnya, ia mengambil pedang dan memotong kakinya. Dan ia selamat. Sebenarnya Barbossa tidak tertarik dengan air mata awet muda itu. Jack pun menawarkan kerjasama dengan Barbossa untuk mengalahkan Blackbeard. Itu disetujui dan Jack mulai memanjat pohon untuk kabur. Ia melempar sebuah kelapa dan menariknya. Tapi sialnya penjaga menyadari itu. Jack pun terbang dari pohon ke pohon. Barbossa diselamatkan oleh prajuritnya, sedangkan Jack mencoba melawan prajurit itu sendirian. Barbossa dan Jack bertemu, dan bahkan Jack berhasil mendapatkan cawan itu. Selanjutnya, Jack menemui Blackbeard dan lainnya. Jack memberitahu bahwa pria berkaki satu itu berada di sekitar sini juga. Lalu ia memberikan penawaran kepada Blackbeard. Pertama, Jack meminta kompasnya dari Blackbeard. Kedua, Blackbeard jangan menyakiti Angelica. Dan yang ketiga, ia juga tidak boleh menyakiti Gibbs. Blackbeard pun menerima kesepakatan itu, dan Jack memberikan cawannya. Jack memberikan kompasnya kepada Gibbs untuk melanjutkan rencananya. Selanjutnya, mereka berjalan ke tempat air mata awet muda itu. Jack melihat sebuah keanehan dari sebuah tetesan air. Akhirnya, Jack menemukan tempat itu yang berada di sebuah goa. Mereka semua pun masuk dengan menggunakan obor. Goa itu sepertinya sedikit berbahaya.
Tapi mereka malah menemukan jalan buntu. Mereka pikir sudah tersesat. Jack pun meminta cawan itu dan melakukan sebuah ritual. Ritual itu tidak terjadi apa-apa. Jack pun ditembak. Untungnya itu tidak mengenai Jack. Selanjutnya Jack membaca kata-kata yang ada di cawan itu. Air pun mulai naik berpindah ke atap. Ternyata itu adalah portal menuju air mata awet muda itu. Jack pun masuk duluan ke sana dengan bantuan Scrum. Dan inilah air mata awet muda itu, sebuah tempat yang sangat indah. Mereka menghampiri air mata itu. Saat Jack akan menyentuh air mata itu, Blackbeard menghentikannya. Mereka menyadari bahwa Barbossa berada di sekitar mereka. Tiba-tiba Barbossa muncul dengan para prajuritnya. Langsung Barbossa menantang Blackbeard atas nama raja, termasuk atas nama pemberontakan, pembunuhan, penyiksaan, pembajakan, dan lainnya. Barbossa berani mengatakan itu karena Blackbeard jauh dari kapalnya. Perang pun terjadi. Tapi Jack langsung menghentikannya. Kenapa? Jack menyarankan biar Barbossa dan Blackbeard bertarung selagi para awak dan prajurit lainnya bersantai. Tapi pertarungan pun dimulai. Barbossa dan Blackbeard bertarung dengan sangat hebat. Di saat itu, misionaris memanfaatkannya untuk lari, tapi ia malah tersayat pedang. Dan ia berhasil kabur. Angelica dan Scrum mencoba untuk mengambil air mata awet muda itu, tapi itu dihalangi oleh Jack. Mereka berdua, sedangkan Jack sendirian. Jack tidak kehilangan akal dan ia berhasil membuang cawan itu. Di sisi lain, misionaris menyelamatkan Sirena yang sedang sekarat. Tapi Sirena langsung lari ketika talinya sudah terlepas. Di pertarungan Barbossa dan Blackbeard, tongkat Barbossa patah yang membuatnya tersudut. Untungnya pasukan Spanyol datang dan menghentikan peperangan itu. Salah satu prajurit Inggris mencoba mengklaim bahwa wilayah ini merupakan kekuasaan mereka, tapi setelah itu Raja Spanyol meminta cawan itu yang sedang dibawa oleh Angelica. Lalu Raja Spanyol itu bilang bahwa Tuhan yang bisa memberikan keabadian, bukannya air sesat itu. Lalu ia langsung menghancurkan cawan itu dan membuangnya. Juga ia menyuruh pasukannya untuk menghancurkan tempat ini. Di saat lengah, Barbossa mengayunkan pedangnya kepada Blackbeard. Angelica pun kaget. Ia langsung lari menghampiri ayahnya, tapi tidak sengaja ia menyentuh pedangnya. Sontak, Jack pun langsung lari untuk mencari cawan itu. Sedangkan Barbossa mengambil pedang Blackbeard untuk menjadi pemimpin dari kapalnya sekarang. Jack masih berusaha mencari cawan itu. Itu diperburuk lagi karena sumber air mata awet muda itu hancur tertimpa batu. Sirena pun datang dan ia memberikan cawannya agar air matanya tidak sia-sia. Jack langsung mengambil air mata awet muda itu dan menjalankan ritualnya. Satu cawan berisi untuk keabadian, satunya lagi untuk korban. Di situ Jack menyarankan Teach untuk menyelamatkan putrinya yang sekarat. Tapi dengan teganya, Teach malah memilih cawan yang berisi keabadian itu dan malah menyuruh Angelica untuk menyelamatkannya. Angelica pun meminum cawan satunya. Jack sepertinya jengkel dengan sifat Teach. Ia menjelaskan bahwa cawannya sudah ditukar. Teach pun marah. Ritual itu mulai berjalan. Tangan Angelica mulai sembuh, sedangkan Teach
dihancurkan oleh air mata itu. Sang misionaris dihampiri oleh Sirena. Misionaris itu terluka. Saat itu ia mengungkapkan perasaannya kepada Sirena. Tapi jika misionaris ingin selamat oleh Sirena, ia hanya perlu bilang saja, dan mereka pun berciuman. Setelah itu Sirena membawa misionaris ke dalam laut. Jack mengikat Angelica dan membawanya ke sebuah pulau kecil. Angelica sepertinya benci dengan Jack, padahal Jack sudah menyelamatkannya. Lalu Jack membuang Angelica dan memberikan satu pistol dengan hanya satu peluru. Angelica pun menyuruh Jack untuk membuka ikatannya, yang padahal ia sudah bebas sejak tadi. Dan langsung di situ Angelica menyuruh Jack untuk terus terang bahwa ia masih mencintainya. Tapi sepertinya Jack masih gengsi dan belum bisa mengakui itu. Ternyata Angelica hamil, dan itu adalah anak Jack. Saat itu Jack sedang mabuk berat, dan Angelica pun mengatakan sesuatu yang ingin ia katakan sejak pertama mereka bertemu. Angelica mencintai Jack. Jack pun mengakui itu juga akhirnya, dan mereka pun berciuman. Tapi gak jadi. Jack pun meninggalkan Angelica. Angelica langsung menembak Jack. Barbossa mendapatkan kapal Blackbeard. Bahkan ia juga mendapatkan kekuatan dari pedang Blackbeard. Selanjutnya mereka berangkat ke Tortuga. Di posisi Jack, ia menghampiri Gibbs yang sudah menunggunya. Gibbs lalu menunjukkan Black Pearl. Dan bahkan Gibbs mengambil semua kapal yang berada di Blackbeard saat itu. Sekarang mereka harus menemukan cara untuk mengeluarkan Black Pearl dari botol itu. Dan film pun tamat.